Pemirsa, apa jadinya jika sebuah kota tidak hanya dipandang dengan mata, namun dirasakan melalui sapuan warna yang syahdu? Di ambang usianya yang ke-276, kota Blora seolah bercermin dalam kejernihan air. Seniman Tony Aryadi mempersembahkan 30 karya cat air yang mengajak kita pulang, menelusuri kembali setiap sudut kota, bukan sekedar sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai ruang penuh kenangan dan doa yang abadi. Ini ulasan pameran pesona Blora dalam cat air sebagai berikut. Pemirsa, ada sebuah rahasia yang disimpan oleh air ketika ia bertemu dengan pigmen warna di atas kertas yang tenang. Di sana, Tony Aryadi tidak sedang melukis benda. Ia sedang merangkum nafas, detak jantung, dan wajah syahdu sebuah kota bernama Blora. Lihatlah, 30 sapuan cahaya kini berdiri dalam diam, menjadi saksi bagi sebuah perjalanan panjang 276 tahun. Setiap tetesan warna adalah langkah kaki yang pulang, membawa kita menelusuri kembali gang-gang sempit, teduhnya masjid, hingga rona jingga di ufuk sawah yang seringkali luput dari pandangan. Di pameran ini, Blora bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia adalah sebuah rumah besar yang dinding-dindingnya terbuat dari kenangan dan atapnya tersusun dari doa-doa yang abadi. Ini adalah persembahan bagi waktu yang terus mengalir, seperti cat air yang tak pernah benar-benar berhenti bercerita, meski kuas telah diletakkan. Di sudut Joglo Herman, Jalan Halmahera 33, Kelurahan Jetis, waktu seolah melambat. Di telah riuh rendah perayaan Hari Jadi Blora ke-276, ada sebuah ruang sunyi yang mengajak kita pulang. Antara tanggal 19 hingga 22 Desember 2025, dinding-dinding kayu itu menjadi saksi bagi 30 guratan doa yang dititipkan melalui kuas Tony Aryadi. Pameran bertajuk Pesona Blora dalam cat air ini bukan sekadar pameran rupa. Ia adalah sebuah surat cinta yang ditulis dengan air dan pigmen warna tentang sebuah kota yang terus tumbuh, namun tak pernah meninggalkan kenangan masa lalunya. Di tangan Tony, Blora bukan lagi sekadar latar belakang geografis. Kota ini menjelma menjadi sosok manusia, menjadi tokoh utama yang bernakas. Lewat medium cat air yang rapuh sekaligus tangguh, wajah Blora direkam dengan penuh kepekaan. Ada kelembutan yang menyayat saat cahaya jatuh di atas alun-alun. Ada kehangatan yang sunyi di selasar masjid, dan ada denyut kehidupan yang jujur di pasar-pasar tradisional serta wajah teduh para tokoh adat Samin. Dwi Wahyuni Kurniawati, sang kurator sekaligus akademisi dari UNES, meresapi karya ini sebagai sebuah arsip estetik. Ia melihat cat air yang transparan bukan sekadar teknik, melainkan cermin dari emosi yang cair. Di sana, pertemuan antara warna dan air menciptakan kejutan-kejutan artistik yang melahirkan romansa tentang hal-hal sederhana yang sering kita lupakan. Sesaat sebelum pintu pameran dibuka, Tony Aryadi berdiri di antara karya-karyanya, menatap dalam pada setiap sapuan warna yang ia buat. Kepada Blora TV, ia menumpahkan kerinduan dan harapannya. Cat air adalah tentang ketidakpastian. Ungkapnya pelan. Ini adalah salah satu teknik tersulit di mana kita harus berdamai dengan air. Namun justru di sana, perpisahan atau pertemuan visual tampak jauh lebih indah dan jujur. Blora itu banyak potensi dan harus digali, itu menjadi tanggung jawab para pecinta seni di Blora. Apalagi ini pas rangkaian Hari Jadi Blora. Jadi saya menampilkan
kesedihannya untuk mengapresiasikan ke pecinta seni di Blora. Sekitar 30-an karya. Cat air adalah teknik tersulit yang biasa digunakan para pecinta seni. Jadi saya bereksplorasi untuk hal-hal yang tak terduga di dalam cat air. Selain itu, cat air bisa menimbulkan efek-efek yang artistik, yang bisa menjadikan lukisan menjadi indah lah. Bagi Tony, 30 karya ini adalah bagian kecil dari kekagumannya yang tak bertepi pada tanah kelahirannya. Objek-objek vital seperti Tugu Pancasila, makam Sunan Pojok, hingga ketenangan Waduk Tempuran dipindahkan ke atas kertas bukan hanya untuk dipandang, tapi untuk dirasakan sebagai identitas yang harus dijaga. Sebenarnya Blora itu banyak sekali objek-objek yang indah, dan itu yang ditampilkan di sini, tapi yang sebenarnya masih banyak sih. Ini hanya sebagian kecil saja. Paling objek-objek vital seperti kalau di Blora kan ikon Tugu Pancasila, alun-alun, makam Sunan Pojok itu. Objek-objek wisata seperti Tempuran ini. Namun, di sela-sela kemegahan ikon kota, Tony juga menyisipkan sisi personal yang amat melankolis. Beberapa lukisan tentang kucing, termasuk kucing kesayangannya sendiri, hadir sebagai pengingat bahwa seni adalah tentang kedekatan emosi yang paling sunyi. Semua karya baginya adalah setara, namun setiap goresan memiliki cerita yang berbeda tentang cinta dan pengabdian. Enggak ada sih, maksudnya hampir sama semua. Hampir sama semua ya. Tapi ada yang dekat, enggak semua tentang Blora. Jadi ada yang dekat dengan kehidupan saya, misalnya menggambar kucing atau kucing saya sendiri gitu. Di usia Blora yang telah mencapai 276 tahun, Tony tidak hanya ingin berpesta, ia ingin menitipkan pesan bagi anak-anak muda, para pewaris barongan, tari, dan seni rupa. Teruslah berkarya, galilah takar yang ada di bawah pijakan kaki kalian sendiri, pesannya. Khususnya untuk pecinta seni, paling tidak ini sebagai acuan atau motivasi untuk lebih berkarya lebih giat lagi untuk mengembangkan potensi yang ada di Blora. Ya, terus berkarya untuk dengan menggali potensi-potensi yang ada di Blora, nggak cuma seni rupa saja, di situ kan ada seni tari, seni barongan, atau seni lainnya. Gitu. Ia bermimpi melihat Blora tidak hanya memiliki satu titik pusat kreativitas. Ia mendambakan sudut-sudut kota seperti Joglo Herman dan ruang-ruang tersembunyi lainnya menjadi tempat di mana anak muda bisa menyalurkan kegelisahan kreatif mereka. Semoga makin banyak venue-venue yang bisa digunakan untuk anak-anak muda berkreasi dan kreatif untuk menampilkan karya-karyanya. Jadi tidak cuma di Blora mana itu, DNI itu Blora BCS ya. Jadi nggak di situ saja, mungkin lebih luas lagi. Salah satunya di Joglo Herman ini. Baginya, pameran ini adalah ruang refleksi bahwa Blora bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah sumber inspirasi yang mengalir abadi seperti cat air yang tak pernah benar-benar berhenti bergerak di atas kertas basah. Pada akhirnya, ke-30 karya Tony Aryadi ini mengingatkan kita bahwa Blora bukan sekadar titik di peta, melainkan sebuah ruang tempat rindu dan doa-doa kita bermuara. Semoga goresan cat air ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi terus mengalir dalam semangat kita untuk menjaga identitas kota ini selamanya. Saya
Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.